Halo, halo. Selamat malam teman bumi. Halo, teman bumi, selamat malam. Suaraku kedengeran? Kasih jempol dong kalau suaranya sudah oke. Halo, Mbak Deli Zabiansa. Halo, Mbak Destiana Yuke, Mbak Farah. Halo, halo semua, selamat malam teman bumi, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun lagi hujan-hujan terus ini dan lagi banyak penyakit pancaroba, tapi semoga teman-teman yang di rumah semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, aku Natasha, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, an integrated children platform focusing on early years education through play. Nah, malam ini malam yang lumayan spesial karena kita ingin ngebahas perihal pentingnya peran ayah dalam membesarkan anak. Karena minggu lalu mungkin teman Bumi masih ingat ya, kita di tanggal 12 November merayakan Hari Ayah Nasional. Jadi tentunya minggu ini masih berbau-bau Hari Ayah juga. Dan dulu itu sepertinya ya, peran ayah di sebuah keluarga tuh dititik beratkan bahwa ayah itu is only the breadwinner gitu, dan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi nafkah saja. Tapi sebenarnya nggak hanya itu, tentunya peran ayah yang baik dalam keluarga itu sangat penting untuk membangun hubungan positif dengan istri dan juga dengan anaknya. Nah, peran ayah ini juga berdampak besar pada aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sisi sosial emosional anaknya. Oleh karena itu, malam ini kita akan mengundang narasumber dari Ayah Asi Indonesia untuk membahas obrolan hati ayah menjadi ayah yang asik untuk Gen Alpha. Sesuai judulnya, kita akan berbincang-bincang secara langsung mengenai pengalaman dan sudut pandang seorang ayah yang harapannya dapat mewakili para ayah lainnya nih. Malam ini bintang tamunya namanya adalah Mas Rahmat Hidayat. Beliau adalah salah satu co-founder daripada Ayah Asi. Ayah Asi itu apa sih? Ayah Asi ini merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan keterlibatan para ayah dalam mendukung istri agar sukses menyusui. Ayah Asi ini didirikan di tanggal 25 April 2011 dan pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan teman sebaya supaya mendapatkan informasinya lebih enak. Oke, sekarang kita undang ya Mas Rahmatnya. Coba kita cari. Nah, ini dia. Mas Ahmad, udah dikirim ya invite-nya? Sudah terima belum? Coba lagi. Bentar ya. Kok tidak masuk invite-nya? Nah, aku deg-degan takutnya salah koneksi tadi. Oke, kayaknya Mas Rahmat yang masih reconnect. Halo Mas Rahmat, bisa dengar? Cek, cek. Ya, hilang. Tunggu, kita cari lagi. Oke. Bentar ya, teman bumi. Namanya juga koneksi internet ya, hanya Tuhan yang tahu koneksinya bagus atau tidak. Sebentar ya, kita invite lagi Mas Rahmatnya. Mas Rahmat kalau lagi bisa dengar atau misalnya ini bisa mungkin chat dulu di komen karena aku coba invite kok di decline. Kita coba invite lagi.
Halo. Halo. Halo, yes, Oh, udah ya. udah. Dari dari Deg-degan tadi ya. loading mulu. Iya, Kalau dari tadi secara loading virtual mulu. begini deg-degannya. Halo Mas Rahmat, selamat Halo malam, Mbak salam Tasya, kenal ya. apa kabar? Iya, sama-sama. Baik, apa kabarnya nih? Gimana gimana? Semoga Baik, sehat-sehat baik, baik. selalu. Alhamdulillah Iya, sehat. Semoga Mbak Tasya juga Alhamdulillah. sehat lah. Alhamdulillah. Nah ini sekarang Mantap. internetnya jalan, komputer gue freeze. Gak bisa lihat contekan saya. Ya Gak usah pakai ampun. contekan kalau Ya gitu. udah, kita ngomong bebas aja kalau gitu ya. Semoga gue Ya, ya masih boleh, ingat boleh, boleh. pertanyaan saya. Oke, Mas Rahmat boleh dong kenalan Ya, ya hari yang unik. Oke, boleh nggak kenalan dulu sama teman Bumi? Mungkin bisa boleh. dikenalkan secara pribadi, lalu boleh diperkenalkan juga tentang kayak ASI. Ya, halo teman Bumi, saya Rahmat Hidayat. Tadi udah disebutin sih sebenarnya di awal ya, salah satu co-founder dari Ayasi. Kemudian tadi Ayasi juga udah disebutin, kita gerakan sosial aja sebenarnya karena kita belum apa ya, kita merasa belum pas disebut sebagai komunitas karena sebenarnya kita juga sadar diri kita punya keterbatasan waktu kalau dibikin apa ya komunitas atau organisasi gitu ya. Semuanya Hmm. pada sibuk, bapak-bapaknya kerja sampai Jumat, ada yang Sabtu Minggu gitu. Jadi memang kita lebih lebih cair aja gitu apa namanya si Ayasi ini. Jadi ya ya tipikal bapak-bapak lah ya. Kalau ada waktu baru dikerjain, kalau enggak ya udahlah santai-santai aja gitu. Lebih ke Oke, sana sih. oke. Happy Makanya happy lah, happy bermanfaat ya. betul 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 betul. Jadi kita support gitu. Jadi siapapun yang bicara soal isu ASI pasti kita support di belakangnya aja gitu. Jadi kalau kalau mungkin Batasya tahu ada teman-teman IB, nah yang serius-serius tuh ibu-ibu aja tuh gitu. Kita di belakang aja untuk ngeramein gitu. Eh aku anak Oke. dua, Mm-mm. laki dan perempuan, umur 12 sama 8 tahun. Istri juga Wah, satu, 12 dan 8 begitulah. tahun. Oke, Iya. oke. Anak dua, istri satu, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Mm-mm. Ini anaknya perempuan, Alhamdulillah. laki-laki atau laki-laki atau Laki perempuan, perempuan-perempuan? laki perempuan. Oh, Yang lagi pertama laki, perempuan. yang kedua Oke, perempuan. oke. Gimana sih awalnya kok bisa sampai ada ayah ASI ini? Katanya kan kalau tadi aku baca informasinya untuk mendukung istri menyusui gitu. Tapi gimana sih ceritanya bisa sampai akhirnya terbentuk dan rame-rame juga ya dan termasuk bapak-bapak muda, bapak-bapak Betul, hits betul. nih bisa dibilang. Betul, betul. Ya, sebenarnya banci tampil aja sih. Itu yang pertama ya, alasan yang utama gitu. Pencitraan di Oke. mata istri gitu. Tapi sebenarnya gini, waktu awal itu dulu, waktu kita pertama kali ketemu, eh, kita saling sharing waktu itu, sharing soal pengalaman menyusui pada anak pertama lah. Waktu itu masih anak pertama semua lah ya. Nah, di situ ternyata kita punya pengalaman yang sama, Mbak. Jadi, para foundernya itu di lingkungannya gitu. Dan di situ kita punya pandangan yang sama bahwa ini kayaknya ASI ini terlalu penting deh untuk hanya diurus oleh ibu-ibu aja gitu. Jadi kayaknya kita Hmm. perlu 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 campaign nih waktu itu tuh perlu campaign. Kita perlu campaign ke teman-teman kita sendiri, ke bapak-bapak, biar mereka juga sadar bahwa menyusui ini penting dan istrinya mendapatkan dukungan gitu. Nah, Hmm. waktu itu karena mikirnya campaign berarti kan perlu tools dong ya. Maksudnya perlu Betul. alat untuk buat campaignnya. Nah, Mas Safik Pontoh waktu itu punya ide gimana kalau kita bikin buku. Kita nulis cerita pengalaman kita Hmm. semua dan itu kita jadikan bahan campaign gitu. Oke deh, kita setuju tuh bikin buku waktu itu. Nah, ketika maju ke penerbit, penerbitnya balik. Halo, halo. Ya, koneksinya. Halo, halo. Heeh. Mas Lancar, Rahmat, belum, belum lancar. Masih ini, coba putus-putus. sekarang. Iya. Halo, halo, di aku sih masih lancar. Oke, oke, now better. Oke, semoga nggak Oke. putus-putus lagi. Oke. Nah, jadi waktu maju ke penerbit itu ya ditanya balik gitu. Kalian bukan dokter, bukan konselor laktasi, cuma bapak-bapak biasa. Waktu itu ya Ernest belum terkenal sekarang, Sogi ya lumayan lah waktu itu terkenal gitu ya. Tapi kan nggak punya latar belakang soal menyusui gitu. Jadi sama penerbit dibalikin nih.
ini cara jual bukunya gimana gitu. Kalian bukan siapa-siapa gitu. Iya benar juga ya. Kita ini siapa kok tiba-tiba nulis soal menyusui gitu. Nah akhirnya Kita user, direct experience user. terus Oke, kemudian terus. tes. Jadi sebenarnya waktu itu bikin Twitter, akun Twitter itu buat tes. Ada nggak sih yang mau beli kalau bapak-bapak ngomongin soal ASI gitu. Nah ternyata Twitternya booming banget waktu itu kan, banyak yang kemudian di retweet sama sama artis-artis lah dan sebagainya, kemudian diundang ke TV, majalah dan lain sebagainya. Ya gitu deh akhirnya. Jadi sebenarnya ASI itu awalnya cuma mau bikin buku terus selesai gitu. Nah, tapi ternyata Twitternya makin makin rame, kemudian orang makin mengenal Ayasi, ya udah deh, cemplung sekalian, jadi lanjutin deh gitu. Itu sih sebenarnya cerita awalnya. Oke. Jadi sampai sekarang kan maksudnya kan mungkin di awal dulu kan masih fokus untuk membantu istri mensupport menyusui gitu ya. Sekarang kan anak-anaknya udah 12 tahun, 8 tahun gitu ya. Betul, udah gede-gede semua. Lebih fokusnya apa nih kalau ayah ASI sekarang? Eh, Kalau founder sih semua berarti balik ke remaja ya. Maksudnya kalau dari kita sendiri Iya, sih tetap iya, tetap dengan isu menyusui. Karena kan sebenarnya ada banyak orang tua baru dong. Ada banyak iya, iya. yang juga pengen belajar soal ASI dan menyusui, dan kemudian sekarang kita udah punya modul pelatihan kelas ASI, jadi kita Hmm, mau hmm. mau mencoba aktif di sana, sama kita punya mimpi untuk bikin peer educator gitu. Jadi kita pengen I see. menciptakan bapak-bapak pendidik sebaya lah gitu ya, biar mereka juga bisa Hmm. nyampein ke teman-temannya sih gitu. Itu Oke. Nah, kan tadi kan Mas Rahmat sempat cerita anaknya tuh udah umur 12 tahun sama 8 tahun, which is mungkin buat teman-teman Bumi di sini, wah ini udah selevel lebih tinggi nih, karena anak-anak kita nih rata-rata masih di bawah 7 tahun gitu ya. oh, Nah, ini mungkin bisa di-share sedikit ya, Mas Rahmat. What will be apa tuh? the differences and challenges, difference challenge gitu ya, waktu Mas Rahmat masih menjadi ayah ASI, as in like, anak-anaknya masih kecil-kecil, masih toddler balita gitu. Dan Iya, yeah, anak-anaknya sekarang sudah ada yang 2 digit gitu. Itu gimana tuh yeah. pengalamannya? Ini kayak menarik juga nih kalau dibahas. Iya, sebenarnya sih kalau dulu lebih lebih apa ya, lebih lebih banyak praktisnya ya. Praktisnya tuh maksudnya ya kan anak anak pup ya kita tinggal ganti popok gitu ya. Anak butuh digendong kita tinggal gendong gitu. Kita mau main juga dia belum bisa bales gitu. Mau diajak ke kondangan juga dia juga anaknya udah 8, Dek, temenin ayah yuk ke sini gitu. Dia nggak mau gitu. Kenapa? Nggak mau, aku mau di rumah aja gitu. Ya udah, kita nggak bisa maksa dia juga gitu kan ya. Terus apa? Dia juga udah nggak mau, kalau anakku yang perempuan yang 8 tahun ini udah nggak mau dicium semaunya gitu. Jadi aku harus izin dulu gitu. Kan ayah tuh boys, nggak boleh sembarangan cium girls. Iya benar juga sih. Jadi kan nggak Iya, ada iya. momen yang gemes banget sih gitu. Jadi tantangannya lebih ke sana sih ya. Maksudnya menyesuaikan dengan usianya. Jadi mau nggak mau ya kita harus 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 ngikutin. Tapi yang enaknya sih sebenarnya kita udah punya investasi ya di awal itu ya, di 2 tahun itu yang udah kita bentuk. Contohnya misalnya kayak pola makan, ya sekarang aku udah nggak susah lagi gitu. Dia udah bisa makan sendiri, Ya. dia udah bisa tenang duduk makan dan sebagainya. Aku nggak perlu repot-repot lagi sih gitu. Tapi tantangannya memang lebih ke ya anak-anak baru mau ABG lah gitu ya. Jadi lebih ke banyak diskusi, banyak ngobrol gitu lah, banyak kayak ini itu dan sebagainya sih. Lebih ke sana sih. Banyak negosiasi ya mungkin ya. Banyak negosiasi, betul. Oke, nah biasanya Mas Rahmat gimana sih meluangkan waktu sama anak-anak? What is your ultimate quality time with your family? Oke, aku tuh kalau kita dari awal punya anak memang sama istri aku udah ngebagi waktu ya, membagi waktu. Karena kan aku kerja dari pagi sampai sore bahkan kadang malam gitu. Jadi kita sepakat aku pegang anak-anak itu sebelum berangkat kerja, setelah pulang kerja sama weekend gitu. Hmm. Nah, itu dari semenjak anak kecil tuh. Maksudnya dari semenjak anak menyusui itu memang memang begitu sampai sampai sekarang. Jadi kalau berangkat sekolah itu aku yang nganterin semua dua-duanya tuh. Hmm. Nah, di situ juga quality time-nya kan sebenarnya
bisa untuk ngobrol ya. Jadi sepanjang perjalanan tuh kita bisa ngobrol cuma bertiga doang, kadang cuma berdua doang gitu. Kemudian di malam hari kita punya kebiasaan baca buku apa namanya? Mereka yang minta sih sebenarnya, kalau aku sih sebenarnya udah capek ya. Udah sih kita tidur aja nggak mau, pokoknya harus baca buku. Ya udah mau nggak mau baca buku dulu sama mereka. Terus sama weekend. Nah weekend kebetulan anak-anak ya, anakku yang cowok bola, kalau hari Minggu dua-duanya karate, jadi ya udah aku temenin mereka dua-duanya sih. Hmm. Itu sih sebenarnya, maksudnya memang dari awal disediain waktu buat anak-anak, quality time-nya begitu gitu. Dan di weekend itu dulu waktu kecil, istriku tuh udah nggak mau megang anak-anak lagi tuh. Weekend waktunya sama ayah. Bunda pokoknya nggak mau diganggu gitu. Jadi mau anaknya kayak apa juga pokoknya tanya ke Dengerin ya, ayah gitu. ayah yang nonton. Boleh loh istrinya ngomong gitu sekali-sekali. Buat bagi waktu ya, Mas Rahmat ya. Halo, halo, halo. Halo, jelas terdengar? Halo, halo, halo. Aduh, ini koneksinya. Halo. Koneksinya keputus lagi barusan. Oh, oke. Di aku udah aman. Oke, oke, oke. Udah. Ya, jadi tadi itu ya, Oke. weekend tuh pokoknya jatah ayah gitu ya, sama anak-anak ya. Hmm. Oke. Nah, em, dulu mungkin ya, zaman, nih kita kan seangkatan nih kayaknya Mas Rahmat ya, kita nggak usah ngomong lah ya angkatan berapa, Iya, cuma ya, Kak. sepertinya seangkatan, mungkin beda 3-4 tahun gitu ya. Nah, tapi aku ingat zaman aku kecil dulu tuh sepertinya involvement dari seorang ayah tuh is not as intense as Ya, right ya, now gitu betul, ya. Saya bisa lihat betul. dari suami saya atau ya maksudnya banyak bapak-bapak zaman sekarang tuh benar-benar very involved gitu. Mereka Ya, nggak apa untuk gantiin pampers, mereka nggak apa-apa ikutan begadang, padahal besoknya mereka kerja dan nggak ada maternity leave kan ya, paternity leave buat ayah gitu. Mereka juga dengan senang hati kayak tadi Mas Rahmat weekend take over the wife's duty gitu. ya. Eh, tapi zaman dulu tuh kan enggak ya gitu. Menurut Mas Rahmat apa sih apa dengan berubahnya gitu ya, dengan berubahnya situasi involvement ayah ke anak di zaman sekarang ini, what do you think is the most beneficial aspects di perkembangan anak-anak? Jelas sih, maksudnya anak jadi punya punya kalau aku sih menurut aku punya sisi maskulin dari bapaknya dan punya sisi feminin dari ibunya Hmm. gitu ya. Jadi dia belajar soal explore, dia belajar soal berani ngambil keputusan misalnya gitu. Karena bapak-bapak kan biasanya ya udah biarin sih dia main gitu misalnya. Sementara ibunya kan cenderung protektif gitu misalnya gitu ya. Hmm. Kemudian dari sisi kreativitas kan juga bapaknya pasti lebih lebih menang gitu ya. Contoh misalnya kalau kayak apa namanya, kayak mandi mandi gitu aja ya. Mandi kan kalau buat bapak-bapak kan main air gitu ya, sementara buat ibu tuh kan mandi ya udah sih, mandi harus teratur gitu dari atas sampai ke bawah gitu, sementara kalau kalau bapak kan enggak gitu. Nah jadi menurut aku sih anak kecil paling tidak pada masa menyusui ini kan anak tuh butuh sosok yang bisa dipercaya gitu. Nah, dan itu harapannya bisa didapat dari si ibu maupun dari si bapaknya gitu. Jadi menurut aku sih penting banget ya keterlibatan keterlibatan suami dalam proses pengasuhan itu Hmm. sih gitu. Oke, Gitu nah sih Mbak. tapi dengan suami yang suka terlibat nih ya, yang aku notice, pasti kan kalau dia ikut terlibat, dia berarti berhak untuk ngambil decision dong. Ya, misalnya contoh Betul, sekolah betul, anak gitu kan, betul, berantem betul nanti kan sekolah anak si betul. bapak maunya sekolah anak. Nah, itu gimana sih Mas Rahmat ngatur dengan istri ya supaya SOP yang dijalanin itu nggak bentrok dan supaya kompak. Jangan nanti ayahnya bilang boleh YouTube, ibunya bilang nggak boleh YouTube gitu. Atau ayahnya bilang kayak boleh makan Indomie seminggu sekali, tapi ibunya bilang nggak boleh sama sekali. Ternyata gimana sih biar SOP-nya tuh nggak bentrok? Nah, itu Janjian yang sama istri gimana? selesai, iya ya. Yang harus diselesain sih sama pasangannya dulu ya. Maksudnya sama sama si suaminya dulu gitu. Jadi apa namanya? Aku tuh sering bilang ke teman-teman bahwa kesepakatan itu harusnya sudah jauh-jauh hari sebelum merencanakan punya anak gitu. Soal pembagian waktu gitu ya. Kapan ngurus anaknya, suami dan istri misalnya. Kemudian kapan si bapak ini bisa terlibat dalam ngurus anak misalnya gitu. Itu kapan? Itu kan udah tentuin dalam. Nanti gaya parenting apa yang mau kita
terapkan tuh kayak apa tuh harusnya udah di awal gitu. Jadi berantem itu jangan pas Hmm. punya anak gitu. Komunikasinya justru sebelum anaknya lahir. Kenapa? Karena kalau sudah anaknya lahir, fokusnya pasti akan ke anak gitu. Waktu untuk kita Hmm. ngobrol lebih baik memang kesepakatannya justru di awal gitu. Nah, pembagiannya mungkin kalau kalau aku soal akademis sekolah dan sebagainya itu soal keputusan dan lain sebagainya. Jadi ke aku mana ya baiknya gimana eh, cari cari jalan tengahnya dan lain sebagainya gitu. Karena sadar diri sih, kalau aku sadar diri karena yang 24 jam sama anak-anak itu kan biasanya ibu gitu ya. Kalau dia bekerja di rumah misalnya, dia tahu perkembangan anaknya lebih detail dibanding bapaknya. Bapaknya paling cuma tahu ceritanya doang. Nah, Hmm. jadi aku paling nyerahin itu ke istri karena dia sudah tahu gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaan tadi soal SOP yang lain misalnya, ya itu harus ada kesepakatan sih sama keluarga ya, sama anggota keluarga juga. Kesepakatan itu bukan cuma buat anak, tapi juga buat orang tuanya Hmm. gitu. Kalau apa namanya batas waktu main gadget misalnya jam 9 malam, ya udah berarti jam 9 buat semua juga udah selesai misalnya gitu. Jadi kan kadang seringkali kesepakatan itu cuma buat anak-anak tapi orang tuanya enggak gitu ya. Nah ini mungkin bisa dilatih bikin kesepakatan buat keluarga gitu. Kalau makan harus Hmm. duduk di meja makan misalnya, semua harus kumpul misalnya gitu. Nah gitu sih. Jadi ya dibikin kesepakatan dulu memang antara antara suami dan istri. Dan semakin anak-anak udah besar, semakin bisa bikin kesepakatan kali ya, dibanding kalau dulu Betul. mereka mungkin masih usia-usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah Bisa sebenarnya di-involve dalam sebuah family decision. betul. Tapi kalau justru sebenarnya dibentuknya dari kecil sih. Karena kan anak kecil itu belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia tahu mana yang dia suka kan Hmm. gitu. Nah, sementara kan orang tua yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi mendingan memang Hmm. dibatasin, maksudnya diaturnya juga sejak dini gitu. Kalau misalnya dia belum boleh nonton YouTube banyak-banyak misalnya, ya orang tuanya yang ngatur. Jangan kemudian kalau anaknya nangis, terus orang tuanya ngikutin, ya udah deh dikasih aja gitu. Padahal kan dia tahu itu nggak baik misalnya gitu. Jadi ya di orang tuanya dulu sebenarnya nih sebelum ke anak-anaknya. Dan itu bisa dibentuk kok dari kecil kok. Nah, aku perhatiin ya, kadang tuh unfortunately ibu selalu menjadi bad cop. Sering banget jadi bad cop gitu ya. Eh, karena mungkin as you said tadi, istri lebih sering sama anak-anak, jadi of course dia yang lebih ngatur, dia yang lebih making sure things itu sesuai gitu ya Ya. jalannya. Sementara nanti ayah kebagian waktu senang-senangnya aja, papanya kebagian yang seru-seru baca buku atau nonton. Jadi selalu yang ngatur itu ibu, ibu jadi bad cop. Aduh, aku jadi curhat nih. Nah, itu gimana Mas Rahmat ngaturnya dengan apalagi kan sekarang kan your kids are already in a Ya. more kayak critical stage in terms of mereka udah bisa nego, mereka udah bisa nanya gitu. Pernah nggak sih ada kejadian yang kayak begitu kayak apa namanya Mas Rahmat tuh selalu difavoritin anak-anak against your own wife karena mamahnya lebih strict, lebih disiplin dibanding papahnya. Ya, enggak sih, enggak pernah. Karena itu tadi, kita udah bikin kesepakatan justru di awal gitu. Enggak, kita sepakat bahwa enggak ada tuh pembagian bad cop dan good cop gitu. Kok enak banget Hmm. ada kebagian bad cop, good cop gitu. Emang mungkin sebaliknya juga ya, maksudnya ada yang ibunya dianggap good cop, ada yang bapaknya dianggap bad cop karena sering tegas, sering marahin dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kenapa enggak good cop dua-dua pembagian tugas sama pembagian peran sama kesepakatan kesepakatan sama anak-anak tadi gitu ya. Sementara ini sih memang kalau buat aku sih nggak pernah ada apa ya perbedaan aturan ya. Jadi kalau ibunya bilang nggak boleh, ya aku juga bilang nggak boleh gitu. Hmm. Hmm. Jadi percuma juga anaknya menangis-nangis juga pasti kita balikin gitu. Kamu nggak capek emang nangis gitu. Kalaupun nangis kamu nggak akan ngerubah aturan dari bunda sama ayah juga gitu. Jadi dia juga tahu bahwa nangis juga percuma sebenarnya gitu. Nah, so far sih kita nggak pernah ada itu sih karena memang itu tadi kunci di utamanya adalah si suami istri punya pandangan yang sama dan punya kesepakatan yang sama soal gaya pengasuhannya gitu. Oke, jadi yang penting dari itu tadi ya sepakat, Ya, tegas dan juga betul. kesepakatan ini di-share sama anak-anak ya. Ya, betul. Oke.
Nah, Mas Rahmat, kalau kita nih ibu-ibu kan ini ya, semenjak punya anak, aku ngerasa nyantol banget sama WA group gitu ya. WA group tuh kayak support system lah ya, Iya, curhat betul, betul, kan. betul. Aduh, gimana nih gua nggak tidur, apalah apa segala macam. Nah, kalau dari sisi pandang seorang ayah ya, sorry, sorry, seorang laki-laki, seorang ayah. Ini mungkin banyak juga ayah-ayah yang nonton, ayah-ayah atau calon ayah yang nonton. Kalau dirimu mendapat support itu paling nyaman menurut sebagai seorang ayah gimana sih? Jadi ini biar ayah-ayah di sini tahu nih bahwa it's okay loh untuk share, it's okay untuk jadi kayak maksudnya ya itu berbagi dengan sesama ayah yang lain. Mungkin agak berbeda dengan perempuan ya. Perempuan tuh maksudnya gini, kalau perempuan itu kan mungkin bawaannya memang pengen cerita gitu dan apa namanya masalah personal juga kadang diceritain gitu. Kalau buat bapak-bapak kan enggak gitu ya. Enggak tuh maksudnya kita Iya. butuh butuh momen dulu nih gitu, butuh momen untuk cerita gitu. Contoh paling gampang misalnya di IASI itu sendiri kalau ngumpul itu juga nggak bicara soal ASI melulu gitu. Jadi paling Hmm. nih ya kita kalau dulu sering meeting gitu untuk nyiapin beberapa apa sih buku atau mungkin beberapa kegiatan. Kalau meeting 4 jam, paling ngobrol soal persiapan dan soal ASINya tuh setengah jam terakhir gitu. Yang tiga Hmm. jam terakhir tuh bisa ngomong alur ngidul dulu gitu. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini nggak perlu dipaksa sih ya. Kalau dia udah ketemu momennya itu pasti dia akan cerita gitu. Laki-laki itu kalau menurut gue sih kayak kayak pendengar radio yang pasif gitu, pendengar radio yang pasif. Jadi dia dengerin informasinya, dia tahu apa informasinya, tapi dia nggak ikutan request, dia nggak ikutan quiz di radionya gitu. Tapi dia tahu gitu. Nah, sebenarnya fungsi salah satu fungsinya Ayas itu sebenarnya menyediakan Hmm. wadah yang aman dan nyaman untuk bapak-bapak bercerita gitu. Kita nggak perlu maksa dia, kalau dia pas mau cerita ya udah cerita gitu. Kita punya WA group buat bapak-bapak nih. Jadi kita punya WA group Hmm. kelas setelah setelah kita bikin kelas AYASI, biasanya kita kumpulin dalam satu grup. Itu grupnya sepi banget, ramenya pasti beda kan sama grup ibu-ibu. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore juga pasti rame. Jadi rame Bener-bener menghibur banget itu jadi WA grupnya sepi. Oke, terus. sepi banget. Jadi itu aja sebulan mungkin bisa dihitung kali ya. Tapi tiba-tiba dia yang nanya tuh yang gue baru lahiran nih, istri gue kesulitan ini itu dan sebagainya, baru rame. Abis itu ya udah sepi lagi gitu. Jadi ya mungkin bedanya di situ ya. Maksudnya Hmm. yang penting mereka tahu at the end of the day lo tahu ada ayasi, lo tahu kontaknya kemana, lo tahu ini itu dan sebagainya. Buat kita sih itu udah cukup gitu. Nggak perlu dikumpulin untuk cerita lah. Oke, jadi kalau para ayah ASI ini kok maksudnya kumpulan ayah ASI ini kalau misal ingin mencari informasi baru favoritnya ngapain? Google kah atau kalau kita nih kalau saya sih pribadi sukanya baca buku gitu. Cuman saya udah naruh buku setebal apapun di samping tempat tidur suami juga gak Nggak dibaca dibaca. gitu kan. Tapi dia bisa Iya, tahu tuh. Dia bisa tahu kayak nggak bisa minum ASI nggak bisa sebanyak itu kalau masih umur segini loh. Dia tahu dari mana gitu. Ternyata dia lebih suka browsing-browsing gitu. Nah, iya, kalau berarti. menurut Mas Rahmat nih dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat sekarang gini for like new parents gitu ya new fathers kalau pengen menjadi informasi tuh lebih enak dari mana sih Ya dari paling dari mana. website sih ya, website atau halo, Hmm, kedengeran? Ya paling gampang sih iya Google. Jadi kedengeran kedengeran. sebenarnya ya laki-laki itu kan egonya tinggi banget ya. Dan dia kan pengen kelihatan pinter gitu ya di depan istrinya gitu. Walaupun dia kadang-kadang sok tahu terus salah juga gitu. Tapi dia pasti akan cari tahu dulu dengan googling gitu, terus kemudian baru mengkonfirmasi gitu ke istrinya lah atau ke orang lain lah gitu. Jadi karena kan laki-laki itu cenderungnya memang mau belajar sendiri dan tidak pengen diajarin sama orang, apalagi sama istrinya. Jadi ya googling sih paling aman sih buat kita. Hmm, oke oke.
Nah, ini kan kita udah ngebahas lumayan seru ya tadi ya, pengalaman menjadi ayah, terus udah gitu misalnya tadi juga mendapatkan informasi, terus bagaimana cara membuat SOP atau kesepakatan yang baik sama istri. Nah, aku pengen agak pertanyaan yang agak slightly deeper gitu ya. Aduh, berat. Selama selama ini menjadi seorang ayah selama 12 tahun, sudah 12 tahun, hambatan dan kesulitan apa sih yang Mas Ahmad pernah rasain yang sampai mungkin itu ada di titik kayak, aduh kok gini banget ya gitu. Kalau ibu-ibu tuh mungkin kayak, aduh gue nggak bisa, maksudnya kayak asik gue nggak lancar tuh, itu kan juga kayak sulit gitu ya. Kalau buat seorang ayah, apa sih Mas Rahmat? Share dong, if you don't mind, Kalau eh, apa kesulitan. ini mungkin bukan bukan cuma aku aja ya, maksudnya mungkin bisa terjadi ke banyak bapak gitu ya. Yang pertama nih mungkin mungkin ini fokusnya buat para ibu-ibu atau istri-istri di luar sana, bahwa laki-laki itu kan punya hambatan sosial untuk terlibat di dalam pengasuhan. Yang pertama misalnya hambatan Hmm. dari sisi pengasuhan ya. Kalau menurut gue sih laki-laki di Indonesia itu tidak pernah disiapkan untuk menjadi seorang ayah, tapi laki-laki di Indonesia di apa ya, diharapkan itu menjadi seorang suami yang tugasnya bekerja di luar rumah, kemudian pulang bawa duit, pulang bawa emas, pulang bawa segenggam berlian gitu. Jadi di arahnya tuh udah ke sana gitu. Pengasuhan kita dari kecil, laki-laki mungkin mainannya lebih banyak mobil-mobilan, motor-motoran, aktivitas fisik, boneka. Dari kecil dia sudah diajarkan Hmm. cara menggendong bayi dengan boneka gitu. Kemudian sudah diajarkan cara mix and match warna baju dengan si boneka-bonekaan itu juga gitu ya. Jadi ya itu perbedaan pola asuhnya Hmm. di situ. Jadi ketika punya anak tuh sebenarnya laki-laki gagap parenting. Kalau aku bilangnya itu gagap parenting gitu. Kita nggak tahu Hmm. Hmm. ini ada bayi di hadapan gue terus mau diapain ini gitu ya. Jadi Hmm. jangan dibilang laki-laki tidak peduli atau cuek gitu. Kita sebenarnya bukan tidak peduli, tapi kita tidak tahu caranya buat peduli gitu. Kalau dibilang peduli, pedulilah. Oke. Itu anak-anak kita sendiri, istri kita sendiri gitu maksudnya. Cuma kan kita nggak tahu caranya buat peduli. Itu hambatan dari sisi pengasuhan. Kemudian ada hambatan Hmm. dari peer pressure. Hmm. Lagi anak-anak teman-teman kita sendiri gitu maksudnya. Mungkin ngejek, mungkin bercanda sih ya. Cuma kan buat laki-laki kalau di tongkrongan itu pasti suka diambil hati juga gitu. Lagi anak-anak Ya, nongkrong ya. ngopi terus tiba-tiba ditelepon sama istrinya disuruh pulang gitu kan. Dia pasti sorry ini gue harus pulang dulu nih soalnya udah ditelepon sama istri itu pasti kan udah diejekin tuh. Yo iyalah lo baru nongkrong setengah jam ini itu dan sebagainya gitu. Ya udah deh setengah jam lagi tiba-tiba jadi 2 jam 3 jam gitu. Kemudian Hmm. kalau kalau izin mau touring, mau main bola, pasti kan, aduh, sorry ini gue harus izin dulu sama istri gue misalnya gitu kan. Lu kayaknya takut banget sih, nah itu kayak gitu-gitu deh. Jadi apa namanya, ya itu ada peer pressure lah ya. Maksudnya salah satu hambatan bahwa gue juga pengen nongkrong sama teman-teman gue, tapi di sisi lain kan gue juga punya tanggung jawab sama sama istri dan keluarga misalnya gitu. Kemudian ada juga hambatan dari Ya, ya. adat istiadat atau mungkin ya kebiasaan lah ya. Hmm. Laki-laki diistimewakan gitu ya. Ada banyak Hmm. teman-teman gue misalnya yang dia mau inisiatif bantuin tapi kemudian ditegur sama sama orang tuanya atau istrinya yang dimarahin gitu. Kok kamu suami bikin kopi sendiri sih? Kok suami bikin nyiapin makan sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi ada Hmm. hambatan itu yang kemudian membuat laki-laki juga jadi kesulitan gitu. Kemudian ada hambatan juga dari masyarakat nih. Masyarakat kita seakan-akan kalau pengasuhan itu kan jatuhnya ke perempuan, ya. Seakan-akan nih. Contohnya misalnya kita tahu ada majalah Ayah Bunda ya. Majalah Ayah Bunda itu covernya selalu bunda Hmm. dan anaknya. Tidak pernah ada bapak dan anaknya, gitu ya. Padahal judulnya Ayah Bunda gitu ya. Ya walaupun walaupun di dalamnya Betul, topiknya ada betul. ayahnya juga sih ya. Atau paling gampang buku KIA. Buku KIA itu buku kesehatan ibu dan anak ya. Oke lah gambarnya ada bapak, ibu dan anak. Tapi di dalamnya 99% soal ibu aja sama anaknya. Soal bapaknya nggak ada. Terus mau mau berharap apa bapaknya bisa terlibat kalau kemudian dari program kesehatan pemerintah aja ibu dan anak kesehatannya bukan kesehatan keluarga misalnya gitu. Eh, atau misalnya seminar soal parenting atau kesehatan ibu dan anak selalu nuansanya perempuan. Ya desainnya Gue langsung Google loh buku KIA isinya. Terus, terus. coba aja suami selalu displays keluarga di buku KIA. Nggak ada topik yang spesifik soal ayah gitu ya. Padahal sebenarnya
Ayah dalam Oh. IMD, Kak, ayah bisa bantuin di IMD, perannya ngapain aja. Ke posyandu bisa ngapain aja. Kalau ke rumah bersalin, ngontrol apa namanya istri gitu ya, sediain aja pertanyaan buat suami yang bisa diajukan misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi peran ayah Hmm. di dalam buku KIA menurut itu sedikit banget gitu. Hmm. Hmm. Balik ke soal tadi, misalnya soal seminar parenting itu kan nuansanya juga juga perempuan sekali ya. Goodie bag-nya selalu lipstick, body lotion, wangi-wangian parfum dan sebagainya ya. Goodie bag-nya selalu pasti buat ibu-ibunya. Tidak pernah, hampir jarang banget deh kayaknya kalau seminar soal pengasuhan goodie bag-nya buat bapak-bapak. Dompet ke, helm ke sekali-sekali, sepeda ke gitu, sepatu kalau Ya ada ke gadget misalnya. gitu ya, gadget. Iya, iya. Gitu, jadi maksudnya Oke. sebenarnya kalau dari sisi bapak-bapak tuh ada banyak sekali hal yang bikin kita sebenarnya nggak terlalu nyaman untuk masuk ke dalam pengasuhan gitu. Makanya selalu kita involve-nya di belakang gitu. Nah, yang kayak begitu, apalagi Hmm. yang terakhir nih hambatan yang paling besar sebenarnya datang dari istri. Tadi kita udah sempat ngobrol soal SOP sih sebenarnya ya. Apapun yang dilakukan suami kalau di rumah kan pasti Ya, ya, ujung-ujungnya salah ya. juga ya. Contoh misalnya, ini suaminya sudah mau inisiatif nih suaminya nyapu rumah gitu ya. Udah beres tuh dari belakang sampai depan. Istrinya pulang, bukannya bilang terima kasih, pasti dimarahin. Pak, itu kan sapu buat kamar, kenapa harus di luar, Pak? Gitu misalnya. Salah lagi gitu ya. Atau misalnya mandiin anak tadi, buat bapak-bapak main air, kamar mandinya berantakan gitu ya. Atau cuci piring dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali SOP yang ya kita nggak pernah tahu gitu kalau ternyata tuh harus begini ngurus rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kita juga males lagi. Nah itu hambatan yang buat laki-laki jadi nggak mau keluar sih sebenarnya ya. Mau begini salah, Hmm. mau begitu Hmm. salah ya udahlah mendingan gue diam aja. Diam aja juga pasti dimarahin kok gitu kan sama-sama ujungnya salah juga. Ini aku rasanya bapak-bapak yang nonton sampai gini-gini loh. Ini bermati mas Rahmat, ya, 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 ya. Aduh, banyak juga ya ternyata hambatannya ya. Cuman pasti kan di ayah komunitas ayah asi ini, maksudnya Mas Rahmat, teman-teman dan teman-teman lainnya di ayah asi, pasti you guys have overcome this hambatan dong. Meskipun nggak 10 out of 10 gitu ya. Tapi mungkin at least 7 out of 10 lah gitu. Nah, gimana sih caranya waktu itu melewati beberapa hambatan ini? Karena ini jujur ini berat banget loh. Terutama nih as simple as yang bukan buku KIA. Itu kan pas niat kayak, terus gue bapak ini kagak ada di sini gitu kan. Terus misalnya kayak contoh lagi, cuti melahirkan aja deh gitu. Ya, ya. Terus belum yang tadi dibilang karena soal culture ya, kebayang sih dulu misalnya harus nemenin istri check up gitu kan, Hmm, terus mau minta izin pulang cepat atau gimana, dan itu harus betul, rutin, betul, kadang ada yang bahkan betul, tiap 2 minggu, ada yang ya itu kan pasti serba nggak enaknya gitu. Nah, betul. how do you and your colleagues itu di IAS ini overcome this kind of hambatan? Apakah kayak ya udah cuek aja, jalanin aja, orang nih anak-anak gue juga kok gitu, atau Ya, gimana ya. sih untuk mengurangi terutama peer pressure-nya ya? Hmm. Ya kalau kalau peer pressure sih mungkin gampang ya, gampang tuh maksudnya kan itu bercandaan tongkrongan ya sebenarnya gitu ya. Yang penting sih sebenarnya kita mengirim pesan ke teman-teman kita sendiri bahwa ada prioritas lain nih sekarang gitu, bukan cuma teman-teman tongkrongan, tapi sebenarnya ada prioritas lain di keluarga dan itu kan ya dengan bercandaan pasti kita bisa edukasi ke teman-teman kita sendiri gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu tadi bahwa mungkin dukungan dukungan gue sama teman-teman ke istri akan berbeda dengan dukungan kalian ke istri kalian gitu karena Hmm. kalian punya punya bentuk komunikasi yang berbeda, punya bentuk kesepakatan yang berbeda gitu. Jadi poin utamanya selalu kita bilang ke teman-teman adalah lo cari dukungan di yang penting bikin bikin mereka nyaman berada di rumah dan kemudian jangan biarkan istri merasa berjuang sendirian gitu. Itu sih yang pesan yang Hmm. paling Hmm. paling kita sampaikan ya ke teman-teman kita sendiri. Terserah lo mau ngapain aja tapi jangan biarkan istri lo merasa berjuang sendirian. Baik itu menyusui, baik itu kemudian mengurus anak, baik itu mengurus rumah misalnya itu. Um, Hmm. dan ada salah satu sesi di buku catatan ayah di kelasnya ayah sih sesi mendengarkan curhatan istri
gitu. Di situ kita ngasih tahu Hmm. keterampilan mendengar dan memberikan respon gitu. Jadi laki-laki kan kadang susah banget ya Oh. mendengarkan cerita istri gitu, karena cerita istri kan buat kita, buat sebagian besar laki-laki tuh remeh-temeh gitu ya. Kadang ceritanya soal gosip ibu-ibu di sekolah gitu ya, cerita soal tukang sayur, cerita soal harga ini naik dan sebagainya, atau tiba-tiba cerita soal Hyun Bin nikah gitu kan. Ya, terus ngapain sih harus cerita ke aku gitu ya buat laki-laki, karena mungkin masalah dia di kantor lebih berat misalnya gitu. Nah, tapi kan itu kebutuhan istri gitu, karena istri mungkin kalau yang di rumah aja kan 2 jam sama bayi gitu ya, bayi kan nggak bisa respon, cerita soal cabai naik dia nangis, cerita soal itu bayi nangis gitu. Jadi kan istri perlu perlu waras juga gitu, dan salah satu menjaga kewarasannya itu adalah ngobrol dengan orang dewasa gitu. Dan salah satunya yang paling dekat kan suami gitu. Jadi Hmm. kita Hmm. Hmm. ngajarin tuh bagaimana memberikan respon yang tepat ketika istri bercerita gitu. Sekedar memberikan, oh wah Ini masa kelas sih nih gitu Mas, dong. via kelas. Ya, Hmm. Hmm. kelas-kelas. Via Jadi kelas via khusus kelas. bapak-bapak. Oke, oke. Jadi Oke, kalau oke. mau lihat sih Sorry, itu sorry. modulnya modulnya Lanjutin lagi. iya, nggak, maksudnya kalau modulnya gratis, teman-teman kalau mau lihat bisa di Ya. websitenya Ayasi, www.ayasi.org. Ini aku lagi buka nih Nah, websitenya Ayah Asi. Terus modulnya bisa di-download di situ. Nah, ada di jadi catatan itu ya? maksudnya Bukan? di depan, halaman depan, di home, itu nanti ada tombol download Oh, modulnya yang Ayasi. modul ini. Betul Oke, sekali. oke. Nah, di situ salah satu sesinya Wah. mendengarkan curhatan istri itu. Jadi kita ngajarin, ya walaupun lo nggak perlu tahu cerita istri dalam-dalam, tapi paling tidak dia tahu lo mendengarkan. Dan itu udah cukup banget memberikan itu tadi ya, maksudnya obstacle, kalau ada hambatan dari istri. Dan kemudian kalau soal SOP tadi, cari jalan tengah sama istrinya gitu. Jadi cari Hmm. jalan tengah tuh misalnya karena suami nggak tahu mix and match warna baju dan bajunya, ya kalau istrinya nyetrika, disatuin aja tuh baju, celana sama celana dalamnya misalnya gitu. Itu yang dilakukan istri aku sih gitu. Jadi aku laki-laki kan kadang buat ruang keluarga, sapu kuning buat di depan dan lain sebagainya gitu. Jadi suami juga tahu. Jadi itu sih sebenarnya cari jalan titik tengahnya aja sama pasangan kita gitu. Oke, nah ini rencana ke depannya Ayah Asi bakal bikin kayak seminar-seminar gitu nggak, Mas Rahmat? Bikin dong di Bumi, kita kerjasama aja langsung gitu. Ini obrolan offline nanti ya. Ayo, 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 Cuman ayo, ayo, ada ayo, nggak ayo. sih dalam Boleh, boleh. kayaknya seru banget nih soalnya kebayang sih kita bikin sesi di mana ya bener-bener fokus untuk ayahan, ayah only kan dicariin deh goodie bag yang keren-keren ya. Sponsor, gadget, helm, baju sepeda. Hello. Iya, iya, iya. Ayo, kalau kita sih ayo aja. Ya, Karena memang yang kalau seminar sih mungkin enggak ya. Tapi yang kelas Ayasi mungkin kita agak cukup rutin ya. Karena kemarin masih masih pandemi tinggi-tingginya, memang kita bukanya secara online dulu untuk yang kelas hmm, Ayasi. Tapi sebenarnya tahun 2019 itu sebelum pandemi datang tuh kita sempat keliling ke beberapa kota ngadain si kelas Ayasi ini. Itu tadi memang hmm, khusus buat bapak-bapak, karena kita pengen buktiin sebenarnya bapak-bapak bisa kok ikutan kelas menyusui yang isinya bapak-bapak doang, kemudian pengajarnya juga bapak-bapak gitu, dan mereka aktif gitu. Dan di modul ini hmm. itu kayak 80% tuh memang lebih banyak kegiatan dibanding dengan teorinya gitu. Karena bapak-bapak kan kadang suka susah bercerita gitu ya. Jadi lewat metode Hmm. di modul ini tuh kita memaksa mereka buat bercerita in a fun way gitu, dengan cara yang menyenangkan buat mereka lah gitu. Oke, nah ini ah, hampir 1 jam, setengah jam lebih nih Oh iya, kita udah berbincang-bincang. panjang. Thank you banget loh, Mas Rahmat atas waktunya dan ini pasti berguna Sama-sama. banget buat bukan cuma buat ayah saja Amin. tapi juga buat ibu supaya lebih aware sebenarnya apa sih yang dirasain oleh seorang ayah yang berusaha juga untuk ikut serta ya dalam apa namanya pertumbuh kembang anak gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh nggak Mas Rahmat berikan beberapa pesan buat
calon-calon ayah atau buat yang sudah menjadi ayah, so they can survive this fatherhood journey itu with like Survive. lots of bukan survive ya, Sebenarnya Pak, gampang enjoying sih lah, ya. enjoying going through gitu the fatherhood journey. Iya, iya. Ya kalau kalau sebenarnya sih gampang sih. Udah sih dengerin dengerin aja apa namanya cerita istri gitu ya. Atau dengerin dengerin istri aja udah gitu. Kalau nggak mau ribet mah ikutin apa yang dia mau gitu terus dilakukan gitu. Tapi pesannya mungkin gini. eh Pesannya ini mungkin buat buat pemerintah sih ya. Kalau kalian menuntut peran peran suami atau peran laki-laki lebih jauh untuk di pengasuhan gitu, ya kasih kita waktu yang cukup di awal gitu. Jadi cuti melahirkan tadi Mbak Tasya udah sebutin, ya kasih dong kita cuti melahirkan. Ya mungkin untuk awal di Indonesia 2 minggu deh cukup deh ya. Mungkin di beberapa instansi sudah berjalan, tapi kan secara umum belum berjalan gitu. Jadi berikan kita cuti melahirkan karena di awal-awal itu masa yang krusial buat ibu-ibu pasca melahirkan. Kemudian yang kedua, berikan kita ruang yang aman dan nyaman untuk sharing atau belajar gitu ya. Ya memang betul ada kelas ibu hamil, tapi kan isinya juga ibu-ibu semua gitu ya. Pasti nggak nyaman buat bapak-bapak. Kemudian ada ya betul ada kelas, ada seminar parenting, isinya juga buat ibu-ibu gitu ya. Eh, karena kadang kalau 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 datangnya pasangan nih, suami istri datang ke seminar parenting nih, seringkali bukan bukan sama-sama belajar, seringkali justru suaminya yang dimarahin gitu. Bentar-bentar tuh, Pak kamu dengerin dong, dokternya cerita. Tuh, Pak, contoh dong tuh si itu, si ini gitu ya, malah dimarahin sama istrinya. Jadi, nah salah satu tujuannya Ayasi bikin kelas Ayasi itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita. Kemudian buat para ibu-ibu tolong kurangi memberikan kode-kode yang nggak jelas gitu ya. Karena kan kita bukan dukun, aja gitu, tolong dong bantu ini nyuci piring misalnya, tolong dong bantu gini, nggak tiba-tiba marah terus tiba-tiba diem gitu ya, atau kamu tebak aja gitu misalnya, nggak usah sih gitu karena laki-laki juga susah nebak-nebaknya gitu ya. Jadi lebih baik ngobrol. Kemudian Ya, ya, bukan dukun lah, ya bukan dukun. Oke. bukan dukun, kemudian berikan kami kepercayaan juga gitu kalau memang ingin suaminya terlibat, ya kasih kepercayaan gitu ya. Jangan baru-baru sebentar tiba-tiba diomelin, baru-baru sebentar tiba-tiba dicerewetin. Kan kita nggak akan mencelakai anak kita sendiri nih, gitu ya. Udah sih kalau mau me Ya, time, ya ya, udah ya. me time gitu ya, keluar ke salon ke teman-teman, nggak usah tiap 5 menit teleponin, nggak usah gitu. Nggak apa-apa loh, sesekali kamarnya berantakan, nggak apa-apa sesekali anaknya pejol dikit, nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian dapurnya berantakan Anaknya juga nggak nggak apa-apa gitu makan ya, sayur, nggak apa-apa nggak ya. makan nggak apa-apa juga sesekali doang gitu ya, yang penting happy anaknya gitu. Itu sih jadi harapannya itu tadi sesuai dengan tagline-nya ya sih, bikinnya berdua ngurus anaknya juga berdua gitu. Hmm. Wah, thank you banget. Ini pesan-pesannya keren banget loh. Pesan dan mungkin sedikit securhat gitu ya. Iya iya iya, betul, curhat-curhat Semoga tersembunyi. teman bumi yang menonton, baik ayah atau ibu, calon ayah atau calon ibu, bisa terinspirasi dari Mas Amin Rahmat. Dan amin jangan lupa, amin. kalau mau ikutan kelas ayah asi ini, jadwal atau schedule-nya lewat mana nih Mas untuk melihatnya? Instagram atau website? Di Instagram dan Di itu Instagram sesuai ya. dengan mood, sesuai dengan mood kita aja ya, jadi Oke, nggak oke. rutin-rutin juga gitu maksudnya. Ya, sesuai dengan workload di kantor gitu ya. Iya betul betul. Oke, Mas Rahmat. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya lagi ya, Sip. bikin kelas-kelas ayah asi di Bumi. Terutama ini bentar lagi mau liburan kan. Pasti banyak yang Oh iya cuti juga. betul Siapa tahu kita betul. bisa bikin kelas-kelas. Oke. Thank you so Sip. much, Mas Rahmat, for your Thank time. you Mbak Tasa. Ya, thank Siap, you. salam buat Salam teman-teman untuk bumi. keluarga dan salam untuk ayah asi lainnya. Oke, Siap. bye. Bye. Thank you. Bye-bye.